Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Atikoh. Bu Naila Syakiat Madani. Pada kali ini kami akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat akses remote dari satu komputer, dari satu laptop ke laptop yang lainnya. Selamat menyaksikan, bye bye. Oke, baik. Sebelum kita meremotkan sebuah database, kita harus memiliki database terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah database menggunakan MySQL command line. Yang pertama kita langsung masukkan saja password. Kita akan langsung membuat sebuah database bernama penjualan. Database penjualan dengan NIM 24. Oke, kita enter. Lalu kita langsung use-kan saja. Kan, belum, ya. Dari sini saya sudah membuat sebuah database yang bernama penjualan dan juga sudah digunakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuat sebuah tabel yang namanya itu tabel transaksi. Kita langsung saja create table transaksi, di mana dalam tabel transaksi itu ada ID transaksi, IP datanya voucher, dan lainnya itu 10 ya. Lalu ada tanggal transaksi, pakai IP data date aja. Lalu ada barang, tuh kita pakainya voucher ya. Voucher. Lalu ada total harga, itu kita pakai integer. Lalu ada metode pembayaran, kita pakai voucher 10. Kita berikan priority ke ID transaksi. Tutup lagi, enter. Oke, jadi di sini saya sudah membuat sebuah tabel, namanya tabel transaksi, di mana dia ada ID transaksi, tanggal transaksi, barang, total harga, dan metode pembayaran. Di mana primary key-nya itu adalah ID transaksi. Selanjutnya saya akan membuat 3 user. Sini ada user admin, user kasir, dan juga user untuk supervisor. Langsung saja yang pertama untuk user uh, admin ya. Create user admin 2824. Di sini saya menggunakan persen agar dia bisa diakses di berbagai host ya, tidak hanya di laptop ini saja. Lalu untuk identify passwordnya kita kasih dia admin password ini saja. Kita enter. Jadi saya sudah membuat user, nama usernya adalah admin2824. Sekarang saya akan memberikan sebuah privilege. Karena dia itu admin ini sama seperti root, ya, jadinya dia bisa mengakses segalanya gitu. Kita berikan all privilege ya. Sorry. Yes, kita berikan all privilege dari database penjualan 11 28 24 24 03 11 22 59 titik bintang, artinya dia untuk semua yang ada di database itu kepada siapa? Kepada admin ya. Admin 2824 ini send enter. Oke. Jadi saya sudah memberikan privilege all ya, karena dia sifatnya
user ini sama seperti root, gitu. Jadi all privilege yang kita kasih. Lalu untuk user selanjutnya kita buat user kasir. Kasir. Dia ini sama ya, menggunakan persen agar bisa diakses di berbagai lokal host gitu. Kita buat admin, lalu kita berikan passwordnya. Kita berikan passwordnya itu kasir pas. Enter. Lalu kita berikan privilege. Untuk kasir dia hanya bisa melihat dan menambahkan. Jadi grant, select, dan juga insert. Di mana di eh, database penjualan, oke, 2259. Lalu kita berikan juga dia hanya ke tabel transaksi. Transaksi. Kepada kepada siapa kita berikan? Kepada kasir 2824. Dan yang terakhir adalah user untuk supervisor. Supervisor. User 2824. Sama ya, masih menggunakan persen. Lalu di um, identify. Identify. Identify by passwordnya supervisor pas. Kita cek dulu create user supervisor 824 itu. Kita enter. Dan untuk privilege-nya supervisor ini dia bisa melihat, menambahkan dan juga mendelete data. Kita langsung saja berikan privilege yaitu select, insert, dan juga delete dari database penjualan 2403 11 28 24 2403 11 22 59. Titik dari kita lebih spesifik lagi ke tabel transaksi kepada si supervisor 2824. Oke, seperti ini. Bentar. Dan untuk yang terakhir kita perlu memflash privilege. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat 3 user. Yang pertama itu ada user admin menggunakan passwordnya itu admin pass. Lalu privilege-nya itu all karena dia sama seperti root ya sifatnya. Dia bisa mengakses semuanya. Jadi eh, kita berikan dia all. Lalu user kedua itu ada kasir dengan passwordnya itu kasir pas. Dia bisa select dan juga insert di database penjualan. Lebih detailnya itu hanya di tabel transaksi. Dan yang terakhir ada user supervisor. Di sini adminnya supervisor pass dan untuk privilege-nya dia bisa select, insert, dan juga delete di database penjualan dan lebih tepatnya di tabel transaksi. Dan terakhir saya tambahkan flash privilege untuk mereload data gitu, untuk jaga-jaga mereload yang udah kita kerjain tadi biar dia bisa terupdate gitu. Nah, setelah kita membuat database di perangkat masing-masing, saya memiliki database di perangkat saya dan Naila juga memiliki database di perangkat Naila. Kami akan saling memberikan akses di database kami dengan cara pertama, pastikan layer pertama sudah terhubung dengan internet, ya, oke. Kemudian kita buka pengaturan kita pilih di sini. Pertama kita matikan dulu Windows firewall-nya. Firewall kita matikan, semuanya kita matikan, domain kita matikan, oke. Kemudian
private network kita matikan. Oke. Kemudian terakhir public network juga kita matikan. Nah, setelah itu kita pergi ke mobile hotspot. Di sini pada bagian ini teman-teman bisa edit lagi. Kalau di sini namanya Nurul, punya Nurul. Kemudian kita berikan password Nurul 126. Oke, setelah udah kita buat, kita atur di perangkat satunya lagi. Jangan lupa untuk di save ya teman-teman. Nah, oke, ini dia. Langsung kita sambungkan aja di perangkat kedua. Kita ambil di bagian WiFi, kita on kan. Kita cari nama mobile hotspot tadi, punya Nurul ini. Kita konekin, passwordnya Nurul 126. Lalu kita konekin, kita next ya. Nah, di sini sudah connect dan akan jika sudah connect, maka di perangkat pertama akan ada keterangan di sini nama device yang terhubung dengan kita. Oke. Nah, selanjutnya di laptop yang ini Perangkat juga kedua harus di off kan firewallnya. Di domain network kita off kan. Lalu private network juga public network. Oke. Ini sudah off semua. Nah, setelah itu kita pastikan lagi untuk dengan cara kita pastikan lagi kedua perangkat ini terhubung dengan cara kita ping. Pertama kita buka dulu CMD. Jadi kita ping. Untuk melihat IP-nya kita kembali di bagian network dan internet, di bagian WiFi. Nih, punya Nurul. Nah, di sini ada nih default gateway-nya nih. Kita ambil, kita pingkan di command from. Jadi untuk perangkat yang sebagai kedua sudah terhubung ke perangkat yang pertama. Sini udah reply from semua. Selanjutnya Kita buka CMD pada perangkat pertama. Kita pingkan agar dia pastikan dia terhubung dengan cara ping. Kemudian kita tengok IP-nya ini langsung aja kita copy. Nah, oke. Kita ping, kita coba. Nah, jika dia balasannya reply from bla 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 bla, berarti tandanya kedua perangkat sudah saling terhubung. Nah, setelah itu kita akan memberikan setelah itu kami akan saling membuka di MySQL command line, membuka database saya. Naila membuka database saya dan saya membuka database Naila pada MySQL command line. Oke, jadi sekarang saya akan mencoba untuk meremotkan database yang sudah dibuat teman saya sebelumnya. Di sini saya akan masukkan password saya terlebih dahulu. Oke, jadi saya akan mencoba pertama untuk meremot dari user admin. Jadi caranya sistem MySQL terus
IP teman saya. Sebentar IP-nya di sini. Kita copy aja IP-nya. Oke, lalu menu untuk usernya, saya akan mencoba dari user admin. Admin 2259 dan juga min P. Kita coba, ntar passwordnya 123. Di sini saya sudah berada eh, di user admin yang sudah dibuat oleh teman saya. Di sini saya sedang meremotkan gitu. Karena di sini admin itu dia miliki semua privilege seperti user root. Jadi saya bisa melakukan apa saja sebagai user admin. Tapi sebelum itu kita gunakan dulu database-nya. Penjualan 2403 11 28 24 2403 11 2259. Enter. Oh, sorry. Salah penulisan. Seperti ini. Oke, jadi di sini saya sudah menggunakan database-nya. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk menginsert ya, untuk menambahkan. Tapi saya harus tahu dulu apa saja yang ada di tabel transaksi oleh teman saya. DSC transaksi. Oke, di sini saya akan mencoba menginsertkan insert into transaksi dengan values-nya itu ada ID transaksinya. Kita coba T strip 005 ya. Tadi kayaknya sudah ada data sebelum ini, jadi kita coba 005 saja. Lalu untuk tanggal transaksinya itu 2025 bulan 10 tanggal 12 coba. Lalu di sini untuk barangnya dia membeli sebuah buku seperti contohnya buku saja. Lalu untuk total harganya misalnya 10.000, 10.000 dan juga metode pembayarannya di sini coba cash. Cash. Kita tinggal enter, sudah terinsert ya. Sekarang kita coba select untuk melihat apa saja data yang ada di tabel transaksi. Select from transaksi. Nih, yang ada ID 1 dan ID 5 di sini. Sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan sebuah tabel ya. Seperti create table, tabel pembelian. Di sini dia punya ID pembelian, mana dia varchar. Nah, kita coba buat seperti ini dulu aja ya. Oke. Jadi dia karena dia privilege-nya root, jadi dia bisa membuat tabel baru. Dan saya sekarang akan mencoba untuk menghapus tabel yang kita buat tadi. Drop tabel pembelian. Nih, tuh. Jadi kalau untuk admin, dia privilege-nya sama seperti user root, dia bisa ngapain aja ya, bisa semuanya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk user kasir. Sama seperti sebelumnya, sistem MySQL, lalu kita masukkan IP-nya, lalu untuk usernya itu kasir 2259, kasir 2259, dan juga IP. Passwordnya itu 456. Oke, ini kita sekarang sudah menggunakan user kasir ya. Kita akan mencoba meremotkan user kasir di database teman saya, di mana user kasir ini dia cuma bisa melihat dan juga menambahkan insert ataupun select. Kita coba dulu ya untuk insertnya. Biar tidak terlalu lama, saya akan mengcopy saja insert yang ada di sini. Ctrl C.
Kita ganti saja ininya. Jadi 6. Bulannya ini jadi 13. Dia beli buku cash. Oke, kita coba ya. Oh, sebelumnya saya lupa untuk mengiuskan database. Kita uskan terlebih dahulu. Use penjualan 2403 11 28 24 2403 11 22 59. Oke, nih. Kita tinggal ini tadi ya. Ini kita ganti jadi 6. Tanggalnya juga kita ubah jadi 13. Kita enter. Nih, udah bisa. Dia insert. Sekarang kita coba untuk dia select ya. Select bintang from transaksi. Nah, bisa juga ya. Karena di kasir ini dia cuma bisa 2 itu. Kita akan mencoba untuk ini yang lain. Apakah dia bisa atau tidak. Kita akan mencoba untuk delete. Delete transaksi where where ID transaksi itu sama dengan T, sorry, T strip 001. Seperti ini. Oh, sorry. Seperti ada kesalahan penulisan. Delete. Nih, select from. Terus. Di sini delete itu dia nggak bisa ya, dia error karena di kasir dia cuma bisa meng select ataupun insert. Jadi kalau kita masukkan delete, katanya dia delete. Bisa dia digunakan di user kasir. Oke, kita coba lagi untuk kalau dia drop nih. Kalau dia drop, apakah bisa? Kita coba drop table transaksi. Coba kita enter. Nah, sama ya. Untuk drop pun dia juga tidak bisa digunakan di user transaksi, di user kasir. Selanjutnya saya akan mencoba user berikutnya yaitu user supervisor. Sistem MySQL dari user Minha. Kita ambil dulu IP-nya yang ada di sebentar. Nih, kita ambil dulu IP-nya. Terus min new supervisor 2259 min P. Passwordnya, sorry, terjadi kesalahan. Ada sedikit typo. Super. Nah, passwordnya di sini kita sudah menggunakan user supervisor, di mana supervisor itu dia bisa menambahkan, melihat dan juga mendelete ya. Kita coba dulu untuk menginsert. Kita gunakan saja yang sebelumnya. Ini baik. Kita gunakan yang ini saja, insert. Insert T007, tanggalnya 15, di pena, harganya 5.000. Oh, belum digunakan ternyata. Penjualan 24.
Oke, kita coba lagi nih ya. Ini nih. Jadi dia sudah bisa menginsert, lalu kalau select from transaksi. Nih, dia juga bisa untuk eh mengselect ya. Selanjutnya kita coba untuk mendelete. Kita delete dulu ini, tampil aja yang dari atas. Kita mencoba delete ID transaksi yang ini. Oh, sebentar. Karena kalau ID transaksi. ID. Oh, kesalahan. Transaksinya 2. Oke, sini dia bisa juga untuk mendelete ya. Karena di supervisor tuh dia juga bisa mendelete, menginsert, dan juga select. Kita coba untuk dia drop table transaksi. Tuh, kalau untuk mendrop baru dia tidak bisa. Ataupun kalau dia untuk membuat tabel ya. Kita coba kalau dia membuat tabel, seharusnya juga tidak bisa. Tuh. Command denied to user supervisor. Itu. Jadi karena supervisor hanya bisa untuk menginsert, menselect, dan juga untuk delete. Jadi untuk yang lainnya dia tidak bisa. Sekian video pembuatan akses remote dari satu laptop ke laptop yang lain. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.